tentang buku Bidayah Al-Hikmah, Syarah Bidayatul Hikmah, karya Tabatabaih yang merupakan syarah terhadap buku yang ditulis oleh Mulla Sadra. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke pembahasan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada bagaimana caranya mempartikularisasi wujud. Jadi sebelumnya kita sudah sampai di sini ya. Ini halaman 112. Kita sudah bahas malah ini ya. Saya ulangi lagi sedikit supaya mengulangi bersambung dengan pembahasan kita sebelumnya. Jadi ini adalah bab 16 ataukah poin 16 yang isinya adalah bagaimana caranya mempartikularisasi wujud. Jadi kalau bahasa kitanya mempartikularisasi wujud itu adalah pembahasan kita sebelumnya, wujud itu kan aslinya tunggal. Ini terakhir, pembahasan terakhir di sini adalah wujud adalah hakikat tunggal. Jadi karena dia wujud tunggal, kita biasa ibaratkan seperti samudra. Samudra itu kan tunggal ya, satu. Jadi lautan itu satu. Tapi kenapa tiba-tiba seakan-akan permukaan lautan itu banyak gelombang? Nah, jadi gelombang-gelombang di permukaan laut itu kita sebut sebagai mempartikularisasi wujud. Jadi wujud itu kita ibaratkan seperti samudra, tunggal, ini hakikatnya adalah tunggal, tetapi salah satu sifat daripada samudra atau kelautan itu adalah fleksibel. Fleksibel itu artinya apa? Gampang bergerak. Itu kan air gampang bergerak. Bisa bergerak-gerak permukaannya itu air. Ya beda dengan kalau kayu permukaannya kan tidak bergerak-gerak. Kalau air karena dia labil, karena dia fleksibel, karena dia lentur, maka kemudian permukaannya kan gampang tuh berubah kalau air. Misalnya di permukaannya bisa kita dorong dengan tangan, maka kemudian terjadilah gelombang. Nah, jadi seperti itulah. Maka wujud itu aslinya tunggal, tetapi memiliki sifat gradasi. Ya. Jadi aslinya dia tunggal, ya, tetapi memiliki sifat bergradasi. Kayak tadi lautan, samudra itu adalah tunggal, tapi yang namanya laut memiliki sifat fleksibel, labil. Nah, sehingga kemudian walaupun air laut itu tunggal atau samudra itu tunggal, tetapi di permukaannya biasa kita menyaksikan partikularisasi, yaitu ada gelombang, dan gelombang itu bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi tiba-tiba terbentuk gelombang, dan gelombangnya bisa tinggi-tinggi. Iya, bisa tinggi-tinggi. Nah, sehingga kemudian gelombang itu bisa dimanfaatkan untuk misalnya berselancar, surfing. Nah, itu adalah contoh partikularisasi wujud. Ini contohnya pada samudra. Kalau wujud kan tidak bisa dilihat, ya dengan demikian bagaimana menjelaskan ini. Nah, ini sudah disampaikan oleh Mulla Sadra sebelumnya atau disyarah oleh Tabatabai bahwa wujud itu terpartikularisasi ke dalam 3 aspek. Jadi wujud ini terpartikularisasi ke dalam 3 aspek. 3 aspek. Ya. Yang pertama, ya. Kemudian ini nanti yang kedua, ini yang ketiga, ya. Nah, jadi yang pertama adalah partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Jadi yang pertama adalah partikularisasi. Jadi kalau partikularisasi kita sepakat adalah partikularisasi itu menjadi partikular, ya menjadi apa? Menjadi berkelompok-kelompok, seakan-akan berpisah-pisah. Seperti kita lihat rumah satu, rumah A, rumah B, kayak begitu. Hewan A, hewan B, hewan C, hewan 1, 2, 3 itu menjadi banyak. Padahal kan semuanya berada dalam satu hakikat yang sama, yaitu wujud. Ya, kok bisa menjadi banyak?
Nah, yang pertama, karena ini ada 3 aspek. Pertama adalah partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Jadi hakikat wujud yang tunggal mengalami partikularisasi prinsipil, ya, dan hakikat dengan perantaraan zatnya sendiri, seperti tadi air, zatnya sendiri yang kemudian menyebabkan gampang berubah-ubah. Air tadi zatnya itu adalah gampang bergerak, labil atau fleksibel. Nah, begitu juga di sini, partikularisasi hakikat wujud yang aslinya tunggal, prinsipil, mendasar ya, dan hakiki, bisa mengalami partikularisasi dengan perantaraan zatnya sendiri. Ya, yang zat ini ada dengan sendirinya. Zatnya sendiri, ya tidak ada yang mengadakannya. Zatnya adalah ada dengan sendirinya, namanya sua eksisten. Sua eksisten itu ada dengan sendirinya. Ataukah sua subsisten. Ya. Jadi sua eksisten yang paling gampang kita ingat ini sua eksisten. Yaitu eksis dengan sendirinya. Jadi mengada dengan sendirinya. Jadi yang namanya wujud itu zatnya sendiri mengada dengan sendirinya. Itu yang pertama. Dan si zat itu sendiri memang memiliki sifat untuk mengalami partikularisasi. Ya. Makanya disebut dengan perantaraan zatnya sendiri. Seperti tadi memang air punya sifat untuk melahirkan gelombang. Kalau air tidak punya sifat bergelombang kan tidak bisa. Nah, contohnya misalnya permukaan tanah yang keras, ya, katakanlah permukaan tanah yang berbatu-batuan, ya itu tidak mungkin mengalami partikularisasi permukaannya kalau terkena angin misalnya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sifat fleksibel, gampang berubah. Jadi ini yang kedua, partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan karakteristik pada tingkatan-tingkatannya. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan sifat-sifat, karakter sifat-sifat pada tingkatan-tingkatannya. Jadi ini tingkatan-tingkatan, kalau tadi dengan perantaraan zatnya. Ya. Jadi memang memiliki sifat gradasi tadi ini, ya. Dan karakteristik ataukah sifat-sifat ini tidak berada di luar tingkatan-tingkatan tersebut, melainkan karakteristiklah atau sifatlah yang membentuk setiap tingkatan. Jadi contohnya misalnya tadi air memiliki sifat zatnya sendiri untuk berubah-ubah permukaannya. Nah, ketika kemudian kita lahirkan ombak di permukaannya, misalnya kita lempar batu, lalu kemudian gelombang itu kemudian memiliki sifat untuk bertingkat-tingkat. Yang paling dekat dengan batu, yang paling dekat dengan pusat lemparan itu kan semakin besar gelombangnya. Kemudian semakin jauh semakin mengecil. Jadi semakin jauh dari pusatnya, semakin mengecil itu gelombang. Mirip juga dengan kalau kita bersuara. Bersuara itu kan pakai gelombang. Jadi kalau kita berbicara ini kan pakai gelombang. Semakin jauh dari pusat suara kan semakin mengecil. Semakin dekat dengan pusat suara semakin besar. Kenapa? Karena itu gelombang, sifat gelombang. Jadi artinya kenapa besar suaranya orang kita dengarkan kalau kita dekat? Karena gelombang suara itu besar. Begitu kita jauh sudah mengecil. Nah, semakin kecil itu semakin rendah juga kita dengarkan itu suara, frekuensinya semakin rendah. Nah, begitulah. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan sifat-sifatnya, yaitu pada tingkatan-tingkatannya, dan sifat-sifat atau karakteristik ini tidak berada di luar. Bukan berada di luar, tetapi memang sifat itu berada di dalam sifatnya sendiri. Yang ketiga, partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan hubungannya kepada beragam kuiditas yang memiliki zat yang berbeda-beda. Jadi, partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan hubungannya pada ragam kuiditas. Kita sudah sampaikan bahwa yang namanya kuiditas itu adalah selain daripada wujud, jadi ada wujud, ada kuiditas. Kuiditas ini terkadang juga disebut dengan esensi, walaupun tidak begitu tepat. Jadi contohnya kita lihat meja. Nah, meja itu kan kuiditas. Meja kita bicarakan karena dia ada, dia wujud. Dia mengambil tempat dalam tanda petik pada wujud. Kita tidak mungkin bicara meja kalau dia tidak ada. Nah, kata ada itu kan berarti wujud. Ya. Sedangkan mejanya kuiditas. Kursi adalah kuiditas.
begitu. Kursi beberapa biji, meja beberapa biji, kuiditas. Jadi memiliki keragaman di sana. Ragam itu bermacam-macam, plural. Jadi partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan hubungannya kepada beragam kuiditas yang memiliki zat yang berbeda-beda. Ingat, yang namanya kuiditas zatnya beda dengan wujud. Ya, kalau wujud tadi punya zatnya sendiri, yang zatnya sendiri memiliki sifat yaitu berubah-ubah, bertingkat-tingkat, bergradasi. Nah, sedangkan yang namanya kuiditas punya zatnya sendiri, artinya bahwa meja itu dengan zatnya terbuat dari kayu, tentu beda dengan ada wujud itu sendiri. Jadi meja bentuk zatnya terbuat dari kayu, tentu beda dengan wujud itu sendiri. Kenapa? Karena kayu, besi, karet, atau ban itu adalah merupakan kuiditas yang berada di dalam lingkup wujud. Dalam lingkup wujud. Karena pengaruh hubungan ini, perbedaan di antara kuiditas, karena pengaruh hubungan antara wujud dengan kuiditas ini, terjadilah perbedaan di antara kuiditas yang kemudian berakibat atau berkonsekuensi pada munculnya perbedaan di antara seakan-akan wujud perbedaan. Dan perbedaan ini dinisbatkan secara aksidental kepada wujud. Jadi seakan-akan perbedaan itu terjadi pada wujud. Pada sebetulnya hanya dinisbatkan secara aksiden, ingat, kepada wujud sebetulnya. Jadi kita keliru kalau dikatakan wujud itu berbeda-beda. Sebetulnya tidak. Yang terjadi adalah kuiditas, tapi karena kuiditas itu berada pada wilayah wilayah wujud, maka terkadang dinisbatkan kepada wujud. Penisbatan itu artinya dihubungkan, dialamatkan. Jadi penisbatan kepada wujud itu sebetulnya tidak bersifat hakiki, tapi bersifat aksiden namanya. Kenapa hakiki? Ya karena namanya wujud tadi cuma satu, tunggal. Nah, jadi penisbatan kepada wujud itu adalah aksiden. Jadi aksiden terhadap wujud. Kita sampaikan lagi bahwa ada aksiden dan ada hakikat substansi. Contohnya misalnya tadi gelombang itu adalah aksiden yang terjadi pada samudra. Jadi gelombang aksiden terjadi pada samudra. Nah, hubungan antara aksiden dengan wujud atau hubungan antara aksiden dengan hakikat substansi itu adalah hubungan fenomena dan nomena namanya. Hubungan antara gejala dan yang tergejalakan. Contohnya misalnya tadi adalah gelombang. Gelombang itu sebetulnya hakikatnya tidak ada. Ya, yang ada kan air laut. Tidak ada gelombang itu. Sudah kita sampaikan kalau gelombang kita ambil, kita masukkan ke dalam tangki raksasa, baru kita bawa ke kolam renang di belakang rumah, itu nanti gelombangnya hilang, yang ada cuma air laut. Padahal tadi waktu kita di lautan yang kita tangkap, yang kita tadah, itu adalah gelombang. Ya, begitu kita simpan di kolam renang, yang ada cuma air laut saja. Nah, begitu. Kita ambil air laut di laut yang bergelombang, kita bawa ke akuarium air laut kita. Nah, ternyata setelah masuk di akuarium tidak ada gelombangnya, yang ada adalah air laut. Nah, itu tadi. Kenapa? Karena gelombang itu hanya dinisbatkan secara aksidental kepada samudra, kepada wujud. Nah, jadi begitu jemaah sekalian. Jadi dinisbatkan secara aksidental kepada wujud. Jadi kita melihat meja, rumah, pohon kayu seakan-akan berbeda-beda. Seakan-akan kok beda? Rumah dengan pohon kayu kan beda. Hewan, kambing dengan sapi kan berbeda. Sama-sama kambing juga kalau ada dua ya berbeda. Kok bisa berbeda-beda? Ya, perbedaan-perbedaan itu sebetulnya adalah nisbah aksidental kepada wujud saja. Seperti itu. Jadi hanya dinisbatkan secara aksidental kepada wujud. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kata nisbah ini sebetulnya nanti akan banyak dibicarakan misalnya juga dalam filsafat moral, ya dalam dalam aksiologi namanya. Nah, partikularisasi, ya partikularisasi itu tadi membuat kelompok-kelompok ataukah berdiri sendiri. Ini partikular itu sendiri-sendiri. Atau di sini disebut dengan supaya kita gampang menggunakan kata individuasi, atau ke bahasa Arabnya takhasus. Ini lebih tepat takhasus.
Partikularisasi itu menjadi khusus-khusus, ya. Adalah terpisahnya sesuatu dari sesuatu yang lain. Seperti tadi kalau kita menyaksikan ombak misalnya di sini. Ini lautan, seakan-akan di sini ada gelombang, kan begitu. Ini ada lagi gelombang di sini. Nah, seakan-akan ini terpisah dengan ini, kan begitu. Seakan-akan terpisah. Padahal sebetulnya ini adalah satu kesatuan. Ini adalah bergerak, ya, katakanlah ini bergerak dari lautan ke daratan, nanti berbentuk lagi di sini. Sampai banyak, ini bisa berderet-deretan sampai ribuan, sampai ke pinggir laut. Ya, ini seakan-akan terpisah-pisah ini. Makanya saya katakan bisa dihitung gelombang A, gelombang B, gelombang C. Bisa kita hitung ini. Ya. Jadi kita sebut ini dengan gelombang A misalnya, ini gelombang B, ini gelombang C, kan begitu. Nah, padahal sebetulnya ini nisbah saja, ini kan hakikatnya sama di samudra ini yang dibawa. Jadi semuanya adalah berkaitan dengan samudra di bawahnya sini, ya. Air laut. Permukaannya berbeda-beda, ini namanya mengalami partikularisasi, ya. Seakan-akan berbeda-beda. Nah, jadi partikularisasi atau kata khusus adalah terpisahnya sesuatu dari sesuatu yang lain ini. Kalau ini tidak terpisah dengan ini kan tidak takhasus namanya, tidak partikularisasi. Coba dia tetap menyatu dan tidak ada permukaan yang berbeda-beda, ya tetap tidak disebut. Saya tetap aja permukaannya seperti ini, kan begitu ya. Air laut permukaannya seperti ini kan tidak ada perbedaan, rata saja. Nah, ketika terbentuk gelombang yang besar seperti ini, terjadilah namanya takhasus, taksis, ya, takhasus. Adalah terpisahnya sesuatu dari sesuatu yang lain, sehingga tiba-tiba seakan-akan berdiri sendiri. Contohnya tadi misalnya kayu besar, kayu gelondongan, kan begitu, kayu gelondongan satu, ya. Kayu gelondongan itu Pak berarti kayu besar seperti ini panjangnya, kan begitu. Masih ya. Ini adalah kayu besar yang dipotong dari hutan, kan begitu. Ini kan satu. Nah, tetapi kemudian setelah nanti dipotong-potong ini digergaji, dibuat papan-papan, dibuat balok-balok, ada yang dibuat jadi meja, ada yang dibuat jadi rumah, ada yang dibuat jadi jembatan, ada yang dibuat jadi truk, kan tiba-tiba berbeda-beda kelihatannya. Pada tadinya dari satu pohon ini namanya pohon kayu. Pohon kayu gelondongan ini dipotong-potong, ada nanti yang jadi kursi di sini, ada yang jadi kursi di sini, kan begitu. Ya, ada yang jadi kursi, ada yang jadi mobil truk, ada yang menjadi jembatan di sini, jembatan menghubungkan dua sungai di sini, di bawah sini. Ada juga bikin rumah dari kayu, itu banyak. Pada sebetulnya dari satu hal, yaitu tadi gelondongan ini. Ini bahasa kitanya gelondongan apa utuh, ya. Jadi dibagi-bagi, nah menjadilah banyak kursi, meja, lemari dan sebagainya. Nah begitulah juga dengan ini. Jadi kita ulangi lagi, jadi partikularisasi adalah terpisahnya sesuatu dari sesuatu yang lain. Yang mengalami partikularisasi adalah hakikat wujud. Nah kita lihat, yang terpartikularisasi jadi meja, dari kursi, meja, lemari, jembatan, mobil truk, itu adalah dari hakikat kayu. Ini kayu sama, ya. Kayu yang utuh tadinya ini yang tumbuh dari tanah, dipotong, pertama setelah dipotong menjadi gelondongan namanya ini, setelah itu kemudian dipotong jadi meja kayu dan meja, kursi dan sebagainya gitu. Nah, jadi hakikatnya apa? Kayu. Nah, begitu juga. Hakikatnya adalah wujud. Ya, jadi yang mengalami partikularisasi adalah hakikat wujud yang berada di alam luar, di alam eksternal. Ya. Jadi setelah dia keluar dari ini kan dipotong-potong nih menjadi alam luar. Alam luar berbeda-beda. Ada kursi, ada meja, ada furniture dan ada apa namanya? Ada kitchen set dan sebagainya. Jadi macam-macam. Nah, jadi eksternal bukan konsep wujud yang berada di alam mental atau pikiran. Jadi di alam pikiran kita yang namanya kayu kan tunggal satu. Di alam pikiran kita, di alam mental kita yang namanya kayu tadi satu, sama dengan wujud juga. Konsep wujud dalam pikiran kita cuma satu. Ya, yang akan dikaji di sini adalah keterpisahan sesuatu dari sesuatu yang lain di dalam hakikat wujud. Ya, tadi kita lihat hakikat wujud. Berarti yang pertama tadi ini. Partikularisasi hakikat wujud yang aslinya tunggal, mendasar, dan hakiki. Tapi karena perantaraan zatnya kemudian seakan-akan terpisah-pisah. Nah ini ya, ini yang dibicarakan di sini. Ya, jadi
Jadi apa mana tadi yang akan dikaji di sini adalah keterpisahan sesuatu dari sesuatu yang lain di dalam hakikat wujud. Ya, ini. Jadi ini yang dibicarakan di sini nih. Ya. Jadi keterpisahan sesuatu dari sesuatu yang lain di dalam hakikat wujud. Berhubungan dengan partikularisasi hakikat wujud, berhubungan dengan partikularisasi hakikat wujud, ada 3 bentuk yang dapat digambarkan. Jadi ingat, ujungnya hakikat wujud. Jadi kita bicara tentang hakikat wujud ini. Ya. Hakikat wujud. Kita bicara tentang hakikat wujud, ada 3 bentuk yang dapat digambarkan. Pertama, ya, partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Yang pertama adalah partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Partikularisasi hakikat wujud yang tunggal. Kan wujud tunggal. Ya. Yang prinsip dan hakiki yang mendasar tadi, prinsip mendasar dan hakiki. Dengan perantaraan zatnya sendiri. Ya, tadi saja sendiri. Di mana zat ini ada dengan sendirinya. Tadi disebut dengan swa-eksisten. Swa-eksisten. Jadi eksis dengan sendirinya. Ya. Jadi ini yang dibicarakan ini. Jadi ini adalah yang pertama ya. Di sini hakikat wujud, jadi di sini hakikat wujud yang berlawanan dengan ketiadaan mutlak. Jadi ingat teman sekalian, kata wujud itu kan ada. Jadi ada. Jadi kalau ada itu kan tidak pernah tidak ada. Jadi tidak pernah ada itu mengalami ketiadaan, kan begitu. Jadi kalau misalnya berlawanan dengan ketiadaan mutlak, maka itu bukan berarti wujud ini yang menjadi tidak ada. Ya. Jadi artinya ada di dalam pikiran kita biasa menyebut tidak ada, kan begitu. Padahal sebetulnya kata ada ini tidak pernah terkena kata tidak. Karena selama dia ada, ya ada. Ada itu sifatnya permanen. Ada itu sifatnya abadi. Ada itu sifatnya bako. Tidak mungkin sekarang ada lalu kemudian tidak ada. Kalau sekarang ada dan itu kemudian nanti tidak ada, nah itu namanya oleh para filosof disebut dengan wujud mungkin. Wujud mungkin, bukan wujud wajib, bukan wujud mutlak. Jadi wujud mungkin. Nah, jadi selain daripada wujud, seperti misalnya tadi seperti tadi misalnya kuiditas, nah itu bisa ada bisa tidak ada. Karena namanya kuiditas, jadi ingat ada wujud, ada kuiditas. Jadi kita sampaikan. Jadi ada wujud, ini wujud ini kita artikan dengan ada ya, ada. Jadi ada seperti mobil, kursi dan sebagainya kita sebut dengan kuiditas ya. Kuiditas ya. Kuiditas ini artinya apa? Mengambang antara ada dan tiada. Jadi kuiditas itu mengambang antara ada dan tiada. Jadi ini adalah antara ya, ada dan tiada. Ya gitu. Kenapa? Karena kalau dia ada kan berarti mutlak ada. Ya, kalau tiada juga mutlak tidak ada, tidak mungkin akan ada. Jadi yang namanya kuiditas itu mengambang di sini antara ada dan tiada. Di mana dia tergantung? Tergantung yang ada, kan gitu. Tergantung ada. Jadi dia bisa mengambil tempat yang ada, maka disebut dengan ada. Contohnya tadi kursi, kuiditas itu kursi. Nah, kursi ketika dia terbuat dari kayu kan ada, kelihatannya ada. Ya, tapi begitu dia dibakar hilang kan hilang lagi. Coba kursinya kita bakar, menjadilah debu. Ya, menjadi hangus. Ya tidak ada kursinya, yang ada adalah debu-debu. Nah, jadi kursi tadi sebagai kuiditas menjadi tidak ada. Jadi yang namanya kuiditas apapun juga, entah itu pohon kayu, entah itu hewan, entah itu bumi, matahari, bintang-bintang, semuanya itu adalah kuiditas yang mengambang antara ada dan tiada. Ya, tidak memiliki sifat ada. Kenapa? Ya, ada kan adalah wujud gitu. Tidak juga tidak ada karena buktinya bisa kita ambil kursi, ada kursi. Nah, jadi kenapa bisa? Dia mengambang antara ada dan tiada, nasibnya tergantung kepada ada. Nasibnya tergantung kepada ada. Jadi kuiditas mengambang antara ada dan tiada, ini oleh para filosof biasa disebut sebagai wujud mungkin. Ini istilah saja. Ya. Wujud mungkin. Sebetulnya penggunaan kata wujud mungkin ini kalau menurut saya kurang begitu tepat. Kenapa? Karena yang namanya wujud itu ya mutlak. Tidak ada istilah mungkin. Ada, mungkin tidak ada. Namanya wujud. Nah, tetapi apa boleh buat?
Karena kita mengatakan ada mobil, ada kursi, ada ini, lalu setelah kursinya hancur kita katakan tidak ada. Nah, terpaksa kita menggunakan kata tidak ada kursi pada tadinya ada. Maka disebutlah dengan wujud mungkin, yaitu mengambang antara ada dan tiada. Antara ada dan tidak ada. Nah, itu adalah kuiditas. Karena dia mengambang antara ada dan tiada, maka disebutlah sebagai wujud mungkin oleh para filosof. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Ya. Sedangkan kalau wujud yang asli ini, ya namanya wujud wajib. Kenapa? Wujudnya adanya bersifat mutlak. Gitu. Nah, jadi kita teruskan lagi tadi. Jadi kita selalu mengulang-ulangi supaya kita tersambung dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi kita ulangi lagi. Di sini hakikat wujud yang berlawanan dengan ketiadaan terpisah, terpartikularisasi dari ketiadaan mutlak dengan perantaraan zatnya sendiri. Dan zat ini ada dengan dirinya sendiri atau ada dengan sendirinya tanpa diadakan oleh yang lain. Bukan dengan perantaraan yang lain. Karena kalau perantaraan yang lain berarti masih ada lebih tinggi dari dirinya. Jadi bukan dengan perantaraan yang lain yang berada di luar hakikat wujud. Karena tidak ada sesuatu yang lain selain hakikat wujud. Ingat. Jadi tidak ada sesuatu yang lain selain hakikat wujud. Ya, jadi ini yang harus kita tekankan. Tidak ada sesuatu yang lain selain daripada hakikat wujud. Tidak ada yang lain. Tidak ada sesuatu yang lain selain daripada hakikat wujud. Dengan demikian tadi, partikularisasi ini terjadi karena perantaraan zatnya sendiri. Ya, perantaraan sendiri bukan dengan perantaraan yang lain yang berada di luar hakikat wujud. Apa sebabnya? Karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada hakikat wujud. Ketiadaan mutlak bukanlah sesuatu yang berada di luar hakikat wujud. Jadi ketiadaan mutlak bukanlah sesuatu yang berada di luar hakikat wujud. Ya. Yang dapat memberikan efek dan pengaruh pada sesuatu yang lain. Jadi ketiadaan mutlak itu bukan sesuatu yang berada di luar hakikat wujud. Bukan berhadapan-hadapan. Ya, lalu kemudian bisa memberikan efek dan pengaruh pada sesuatu yang lain. Karena kalau itu ada kan berarti ada dua, ada dan ada tidak ada mutlak, tidak ada. Jadi kata tidak ada itu sebetulnya hanya di dalam hakikat wujud. Ketika kuiditasnya tidak muncul, kita sebut tidak ada. Jadi sebetulnya yang ditidakkan itu bukan adanya sebetulnya, tapi kuiditasnya. Setelah tadi kursi kita bakar menjadi debu kan tidak menyebut lagi kursi lagi, menyebutnya sebagai debu. Ya, coba ambil kursi baru dibakar. Atau paling gampang kertas lah. Kita ambil kertas satu lembar, kertas ada. Begitu kita bakar, hangus, semuanya jadi debu. Ya kita tidak menyebut kertas lagi. Sekarang kita menyebutnya debu. Dan ketika debu itu kita larutkan ke dalam air, hilang. Habis dalam air. Ya kita menyebutnya air, tidak ada lagi debu di sana. Nah begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya, partikularisasi itu muncul di dalam wujud itu sendiri tanpa perantaraan di luar wujud, tetapi dia berada pada zatnya sendiri. Ketiadaan mutlak bukanlah sesuatu yang berada di luar hakikat wujud yang dapat memberikan efek dan pengaruh pada sesuatu yang lain. Oleh karena itu, yang menjadikan hakikat wujud itu ada dan eksis di alam eksternal, di alam luar, alam khariji, dan yang memisahkannya dari ketiadaan mutlak tidak lain adalah dirinya sendiri yang dengan sendirinya, yang ada dengan sendirinya. Jadi dirinya sendiri yang ada dengan sendirinya. Karena dia ada dengan sendirinya, maka segala sesuatu yang tidak hadir bersamanya kita sebut dengan tidak ada. Ulangi lagi, karena namanya ada, wujud itu ada dengan sendirinya tanpa perantaraan yang lain, dia bersifat mutlak, abadi, wajib adanya. Maka segala sesuatu yang kita sebut tidak ada adalah sifatnya kuiditas. Ya, kita sebut kursi tidak ada, kertas tadi tidak ada, dan sebagainya. Orang yang kita saksikan kemarin jalan-jalan, terus meninggal dunia, lalu kemudian dibawa ke kuburan, begitu berlalu 5-10 tahun, di dalam kuburan pun dianya sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan tanah. Jadi hilang. Yang mana hilangnya? Yang hilang adalah kuiditasnya. Begitu. Jika kita melihat seluruh keberadaan, ya, jadi kalau kita melihat seluruh keberadaan, mulai dari wujud niscaya,
hingga wujud mungkin. Jadi wujud mutlak dan wujud mungkin tadi. Ingat yang kita sebut wujud mungkin tadi adalah kuditas. Dan tingkatan-tingkatan wujud berarti gradasi. Ya, sebagai satu hakikat yang prinsipil dan hakiki, yang berpijak pada dirinya sendiri dan tidak memerlukan selain dirinya dalam keberadaan. Ya. Jadi yang namanya hakikat wujud itu, lagi-lagi kita sampaikan, tidak butuh perantaraan, tidak butuh sesuatu di luar dirinya untuk mengada, karena dia mengada dengan sendirinya. Ingat, kata mengada dengan sendirinya bukan berarti sebelumnya tidak ada. Ya, ingat. Kalau kita mengatakan dia mengada dengan sendirinya, bukan berarti sebelumnya dia tidak ada. Tidak ada lalu kemudian mengada, itu tidak masuk akal. Karena tadinya tidak ada baru mengada, siapa yang mengada? Kata mengada itu kata kerja, verb. Nah, siapa yang membuat dirinya mengada sementara dia tidak ada? Ya. Jadi dengan demikian, kata mengada dengan sendirinya jangan dipahami dia pernah tidak ada, bukan. Yang pernah tidak ada baru ada, itu namanya wujud mungkin tadinya, dan itu sifatnya nanti adalah kuiditas. Ya. Dan kuiditas itu terjadi di dalam wujud karena zat wujud itu memungkinkan terjadinya gradasi seperti itu, terjadi partikularisasi di dalam zatnya. Jadi pada dirinya sendiri dan tidak memerlukan selain dirinya dalam keberadaannya. Lalu diasumsikan berhadapan dengan ketiadaan mutlak. Ya, kemudian kita berpikir bahwa ada ketiadaan mutlak. Maka menjadikan suatu hakikat ini terpisah dan terpartikularisasi dengan ketiadaan mutlak tidak lain adalah hakikat itu sendiri. Hakikat yang satu adalah satu hakikat itu sendiri. Bukan dengan perantaraan lainnya, karena selainnya adalah ketiadaan mutlak yang tidak memiliki eksistensi dan tidak akan pernah bisa ada. Kata ketiadaan mutlak itu hanya istilah saja. Ingat, ketiadaan mutlak hanya istilah. Ya, ada istilah saja. Istilah yang diciptakan oleh pikiran kita. Hakikatnya tidak ada. Jadi yang namanya ketiadaan mutlak itu tidak punya hakikat. Ya, makanya disebut tidak memiliki eksistensi. Karena memiliki hakikat itu apa? Yang ada secara mutlak. Jadi pikiran kita lah menciptakan kata tidak ada. Padahal kata tidak ada itu merujuk kepada kuiditas, ya, benda-benda ataukah hal-hal yang mengambil lokus pada wujud, mengambil tempat pada wujud. Misalnya, kalau kita kumpulkan semua cahaya, ya, cahaya, kita kumpulkan semua cahaya, mulai dari cahaya matahari hingga cahaya lilin. Misalnya kalau kita kumpulkan semua cahaya, cahaya di sini adalah yang mengeluarkan cahaya. Ya, kita kumpulkan misalnya yang paling kecil apa? Korek api. Kita nyalakan korek api, itu kan paling kecil ya. Kemudian kita nyalakan lilin, sudah lebih besar sedikit. Jadi kemudian menjadilah lagi cahaya lampu. Kalau kita punya lampu di rumah, ya ada ada bolamnya, ada lampunya. Kemudian keluar lagi rembulan misalnya, bintang dulu. Baru kemudian lebih besar lagi rembulan, bulan. Baru paling besar kita saksikan adalah matahari di siang hari, kayak begitu. Kita kumpulkan semuanya itu, ya, kita kumpulkan, maka apa yang terjadi kemudian? Jadi menjadi satu cahaya yang kemudian kita asumsikan berhadapan dengan kegelapan. Jadi cahaya-cahaya itu kita kumpulkan sama hakikatnya cahaya. Lalu berhadapan dengan apa? Kegelapan. Maka yang membuat satu cahaya ini berbeda dan terpisah atau terpartikularisasi dengan kegelapan tidak lain adalah cahaya itu sendiri. Ya, contohnya misalnya cahaya korek api nyalakan. Itu kan tidak mencakup seluruh ruangan karena dia kan kecil. Ya, tidak mencakup seluruh ruangan. Nah, jadi sebetulnya munculnya gelap bisa di luar sana di tempat yang jauh daripada korek api yang menyala itu adalah karena sifat cahaya itu sendiri. Kenapa? Dia bergradasi. Kebetulan cahaya yang ada pada korek api kan kecil. Begitu kita nyalakan lilin misalnya, nah dia lebih besar lagi, maka sudah mulai lebih terang lagi. Kenapa? Artinya kegelapan sudah mulai hilang banyak. Sebetulnya kegelapan itu hilang, bukan. Sebetulnya yang ada adalah cahayanya bertambah. Jadi cahaya itu bertambah kuat. Kan kita sudah sampaikan sebelumnya, gradasi itu kuat dan lemah, awal dan akhir, kan begitu. Jadi tambah kuat cahayanya, maka semakin terang, semakin kegelapan hilang. Begitu. Begitu apalagi kemudian kita nyalakan bohlamnya, lampu. Kita nyalakan lampu di rumah kita, semakin terang lagi. Begitu kemudian kita masuk pada siang hari, ada matahari, semakin terang lagi. Jadi sebetulnya munculnya kegelapan itu
adalah bukan kegelapan. Kegelapan tidak ada. Itu dia muncul karena sifat partikularisasi ataukah gradasi daripada cahaya itu sendiri. Ya, jadi yang membuat satu cahaya ini berbeda dan terpisah atau terpartikularisasi dengan yang lain itu adalah sehingga melahirkan kegelapan, tidak lain adalah cahaya itu sendiri. Bukan sesuatu yang lain di luar cahaya. Jadi yang namanya kegelapan tidak punya wujud. Kegelapan tidak punya wujud. Yang punya wujud apa? Cahaya. Gitu. Yang lemah cahayanya kita anggap lebih redup, lebih gelap. Yang terang cahayanya, gelapnya tidak ada. Karena di luar cahaya adalah kegelapan. Dan kegelapan adalah ketiadaan cahaya, ingat. Jadi kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya. Jadi inilah yang harus kita camkan. Jadi kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Ya, begitu. Jadi kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Jadi adalah tiada. Jadi adalah negasi terhadap cahaya. Karena negasi terhadap cahaya berarti kegelapan tidak punya wujud. Karena tidak punya wujud, mustahil dapat memberikan efek. Jadi kegelapan tidak bisa berikan efek. Ya, kegelapan misalnya tidak bisa kita ambil. Misalnya ada tempat yang terang, kita ingin membuatnya gelap. Caranya bagaimana? Kita pergi keluar sana di malam hari, mengambil kegelapan, dimasukkan ke dalam tangki, baru kegelapan itu nanti kita lepaskan di bawah cahaya, maka tiba-tiba jadi gelap. Ya tidak bisa. Gitu. Kenapa? Karena kegelapan tidak punya wujud. Kegelapan itu apa? Ya, nama lain daripada ketiadaan cahaya. Nah, jemaah sekalian, ini sangat penting nanti membicarakan ini. Karena nanti ini akan mempengaruhi pembahasan kita tentang kebaikan dan keburukan. Ya, bahwa kebaikan itu mutlak. Dia dari Allah, punya mabda, punya sumber. Tapi keburukan tidak punya sumber. Ya. Jadi keburukan itu sebetulnya tidak ada secara hakiki. Yang ada secara hakiki adalah kebaikan. Sebagaimana juga dengan cahaya. Cahaya itu secara hakiki ada. Tetapi kegelapan secara hakiki tidak ada. Dan karena dia tidak ada, mustahil dapat memberikan efek sehingga dapat membedakan dirinya dengan yang lain. Cahaya yang karena memiliki eksistensi, memiliki wujud maksudnya, cahaya karena memiliki eksistensi, dapat membedakan dan memisahkan dirinya dengan kegelapan dengan perantaraan dirinya sendiri. Ya, itu apa tadi? Gradasi cahaya. Seperti kita lihat tadi, kalau jauh dari pusat lilin, semakin gelap. Ya, dekat dari lilin, semakin terang. Jadi sebetulnya kegelapan itu kelihatannya bergradasi, sebetulnya bukan kegelapan yang bergradasi. Gradasi adalah cahaya. Semakin kecil intensitas ataukah iluminasi cahaya, semakin gelap kelihatannya. Semakin terang intensitas ataukah iluminasi cahaya, semakin terang juga. Kenapa? Karena cahaya seperti juga wujud memiliki sifat bergradasi. Ya. Jadi lagi, jadi cahaya lah yang memiliki eksistensi, sedangkan kegelapan tidak. Maka dapat membedakan dan memisahkan dirinya dengan kegelapan dengan perantaraan dirinya sendiri, bukan dengan yang lain. Hakikat wujudlah yang membedakan dan memisahkan dirinya dari ketiadaan dengan perantaraan dirinya sendiri yang ada dan eksis dengan sendirinya. Jadi wujud ini pembahasannya mirip dengan cahaya. Jadi memang karena wujud kan tidak bisa dilihat. Kalau cahaya bisa dilihat. Karena wujud tidak bisa dilihat, ya harus bikin perumpamaan. Perumpamaannya seperti cahaya tadi. Ya. Jadi kalau terjadi misalnya partikularisasi, itu adalah karena perantaraan dirinya sendiri, bukan dengan yang lain. Jadi artinya apa? Yang namanya tadi kualitas tidak punya sumber lain. Karena kalau ada sumber lain, ada mabda lain, berarti kan ada selain wujud. Berarti ada dualitas. Sedangkan wujud itu tinggal satu-satunya yang ada. Ya, dia adalah self-existence. Nah, karena dia ada dengan sendirinya, maka tentu tidak ada selain dirinya. Lalu bagaimana dengan kualitas tadi, pohon kayu dan sebagainya? Maka itu adalah hadir dengan perantaraan dirinya sendiri. Ya gitu. Sekarang kedua, kita bicara sekarang yang kedua.
Partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan sifat-sifat. Karakter ini sifat-sifat ya. Di karakteristik ini adalah dari bahasa Inggris, kita artikan bahasa kita sifat-sifat ya. Jadi partikularisasi itu ingat tadi membeda-bedakan, memang partikularisasi, mengindividuasikan, mentakhasus ya. Mempartikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan karakteristik pada tingkatan-tingkatannya, itu gradasinya. Dan karakteristik sifat-sifat atau sifat-sifat ini tidak berada di luar tingkatan tersebut. Ya, seperti tadi, kegelapan itu adalah terjadi karena memang cahaya memiliki sifat bergradasi. Ya, jadi maka kemudian ada seakan-akan semakin jauh dari cahaya semakin gelap. Sebetulnya bukan. Yang terjadi adalah semakin jauh dari pusat cahaya, semakin melemah iluminasinya. Semakin lemah iluminasinya kan berarti semakin redup. Ya, sifat redup itu yang kemudian kita sebut nama dengan gelap. Ya. Jadi gelap itu muncul, ya tidak punya sumber. Sumbernya apa? Cahaya itu sendiri. Jadi cahayalah yang memiliki karakter yang bergradasi sehingga kemudian melahirkan gelap, gelap, gelap dan tambah gelap. Nah gitu. Bukanlah sebetulnya kegelapan itu sendiri, tapi cahaya. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap ini Bapak Ibu sekalian. Oh, mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih membahas ini? Karena kita mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada selain Allah sebetulnya. Ingat kalimat tauhid kita, la ilaha illallah. Semua nanti caranya itu, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la mahbuba illallah, la maujuda illallah. Semuanya begitu. Bahkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada, pokoknya tidak ada selain daripada Allah. Kalau ada kata-kata la haula wala quwata illa billah, berarti tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali kalau itu muncul karena perantaraan Allah juga. Billah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ilmu, la ilma lana illa ma'alam tana. Ilmu sendiri tidak kita punya pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan itu pasti dari Allah. La ilma lana illa ma'alam tana. Begitu. Seperti contohnya misalnya kita punya harta benda, punya rumah. Itu tidak ada sebetulnya. Semuanya adalah milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Kata apa al-mulku itu? Kerajaan. Emas, perak, perunggu, rumah, marmer, granit, semuanya. Tidak ada selain daripada Allah. Lahul mulku. Miliknya lah seluruh kerajaan. Walahul hamdu. Dan karenanya semua pujian hanya cocok bagi dia. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi. Dialah menghidupkan semua yang hidup. Wa yumitu. Dan dialah yang mematikan segala yang mati. Coba. Tidak ada yang lain. Makanya kan kalau kita habis salat bagus tuh baca wiridan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dialah yang menentukan kadar-kadar tadi. Kadar-kadar inilah yang kita sebut tadi dengan partikularisasi. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah atas segala sesuatu qadir. Qadir itu menentukan kadar. Nah, kadar-kadar itu yang kita sebut dengan partikularisasi. Jadi istilah Al-Qur'annya qadir, ala kulli syai'in qadir. Sedangkan dalam bahasa hikmah filsafat kita sebut dengan partikularisasi. Seperti itu. Kita membaca misalnya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Coba. Dialah menentukan kadar-kadar. Walladzi qaddara fahada. Nah, jadi tujuannya kita mempelajari ini mengatakan bahwa tidak ada satu pun selain daripada Allah. Semuanya ini hanya merupakan fenomena yang muncul dari keberadaan Allah. Semuanya ini adalah merupakan gejala yang muncul dari kemutlakan adanya Allah. Ingat, kemutlakan adanya Allah, kemutlakan wujudnya Allah. Semuanya ini adalah merupakan fenomena saja, merupakan gejala saja, merupakan fenomena tadi. Contohnya kalau kita menyaksikan pohon-pohon bergerak, daun-daun bergerak. Apa benar ada daun bergerak? Kan, jawabannya kan tidak ada. Pohon bergerak ya tidak bisa, yang bisa bergerak hewan. Kalau pohon tidak bisa bergerak. Lalu kenapa kita saksikan di siang hari pohon-pohon bergerak? Ya sebetulnya pohonnya tidak bergerak. Dia hanyalah merupakan akibat gejala dari angin. Jadi sebetulnya yang ada itu adalah angin. Angin bergerak menyebabkan daun-daun bergerak juga. Pohon-pohon, dahan-dahan, ranting-ranting bergerak juga.
Aslinya tidak ada ranting dan pohon bergerak, begitu. Lalu kenapa dia bisa bergerak? Ya karena ditiup oleh angin. Jadi sebetulnya penyebab geraknya itu adalah angin, sehingga geraknya daun-daun adalah merupakan fenomena saja. Seperti itulah juga. Jadi tidak ada yang bergerak kecuali Allah gerakkan, tidak ada yang hidup kecuali Allah menghidupkan. Yuhyi wa yumitu. Dan tidak ada kadar-kadar, tidak ada partikularisasi, tidak ada ukuran-ukuran besar kecil dan sebagainya kecuali karena Allah yang menentukan kadar-kadar itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qaddara fahada. Jadi pembahasan akal itu sama dengan pembahasan Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang yang namanya kebenaran ya ditemukan oleh akal. Jadi kedua, partikularisasi hakikat wujud dengan perantaraan karakteristik atau sifat-sifat pada tingkatan-tingkatannya. Dan karakteristik ini tidak berada di luar tingkatan tersebut. Jadi tidak berada di luar tingkatan. Melainkan karakteristiklah yang bentuk setiap tingkatan. Ingat, karakteristik sifat seperti tadi contohnya sifat lautan, fleksibel sehingga lahirlah gelombang. Hakikat wujud memiliki tingkatan dan gradasi. Jadi hakikat wujud itu memiliki tingkatan-tingkatan. Persis seperti cahaya tadinya. Cahaya itu memiliki tingkatan-tingkatan. Cuma tingkatan cahaya dalam ilmu fisika, ilmu fisik disebut dengan apa? Disebut dengan iluminasi. Kan kalau cahaya kan dalam ilmu fisika namanya iluminasi. Iluminasi. Jadi derajat iluminasinya itu berbeda-beda. Semakin tinggi iluminasinya semakin terang, semakin rendah iluminasinya semakin gelap. Jadi hakikat wujud memiliki tingkatan dan gradasi dari yang paling kuat ya dan tinggi hingga yang paling lemah dan rendah. Ini kita bicara gradasi lagi deh. Kita sudah bicarakan sebelumnya dan kita ulangi lagi di sini ya. Jadi bahwa yang namanya tingkatan, yang namanya gradasi, ya tingkatan gradasi kan sama saja. Tingkatan atau gradasi itu yang namanya gradasi ya namanya bertingkat-tingkat dari yang paling kuat ini yang paling kuat ya tinggi sampai kepada yang paling lemah sampai kepada yang ini hingga yang paling lemah dan rendah gitu. Ada yang terdahulu, ada yang terbelakang. Seperti tadi gelombang yang terdahulu dekat kepada batu yang jatuh paling besar itu gelombangnya terdahulu kan. Nah, sedangkan yang jauh dari pusat batu tadi ya semakin kecil terbelakang di belakang. Nah, begitulah. Lahirlah misalnya istilah terkaya dan termiskin. Kenapa kok tiba-tiba muncul kata terkaya dan termiskin di sini? Yaitu bahwa sebetulnya semakin jauh daripada pusat wujud, semakin miskin. Miskin kan artinya bahwa kurang, sedangkan kaya kan sempurna. Semakin dekat kepada pusat wujud, semakin gani, semakin kaya. Siapa yang paling kaya? Allah. Dia adalah Al-Ghani. Begitu. Jadi itu namanya miskin. Miskin di sini artinya semakin kurang. Maka benda-benda materi ini seperti emas, perak, perunggu itu adalah miskin sebetulnya. Ya kenapa? Karena dia berada di tepi, di tempat yang paling lemah gradasinya. Paling belakangan munculnya begitu. Lalu apa yang paling pertama muncul setelah Allah? Ya Ahmad. Ya, jadi Allah itu adalah Al-Ghani, kemudian Al-Ghaninya itu kemudian termanifestasikan kepada Ahmad. Ya, jadi Ahmad itu menjadi yang paling terpuji selain daripada Allah. Jadi terkaya dan termiskin dan sebagainya. Jadi tingkatan yang paling tinggi dan kuat adalah wujud niscaya. Inilah dia. Jadi tingkatan paling tinggi dan kuat ini adalah wujud niscaya, yaitu Allah SWT. Jadi tingkatan paling tinggi dan paling kuat ya wujud. Kita sebut dengan pusat gelombang tadinya. Pusat cahaya, wujud niscaya Tuhan. Ya. Dia adalah realitas yang paling sempurna. Namanya disebut tadi Al-Ghani. Al-Ghani itu paling sempurna. Jadi dia Allah adalah realitas yang paling sempurna dan tidak memiliki kelemahan, tidak punya cacat sedikit pun juga. Jadi kalau kita katakan subhanallah, itu sebetulnya artinya apa? Pengakuan dari pikiran kita bahwa yang namanya Allah itu tidak punya cacat, tidak punya kelemahan. Makanya karena Allah tidak punya kecacat, tidak punya kelemahan, ya tidak benar mengalamatkan keburukan, kejahatan kepada Allah. Karena namanya keburukan dan kejahatan kan cacat. Ya. Jadi semakin banyak
kejahatan dan keburukan seseorang dianggap cacat moral, cacat karakter dan sebagainya. Ya. Dan tingkatan yang paling rendah dan lemah adalah materi. Nah, ini dia materi, tadi perunggu dan sebagainya. Jadi yang paling puncak wujud niscaya, yang paling lemah apa materi ini? Ya, jadi Bapak bisa lihat di sini. Jadi yang paling lemah apa ini? Tingkatan yang paling rendah dan lemah adalah apa? Adalah materi. Jadi kita lihat di sini. Tingkatan yang paling lemah, paling rendah adalah materi. Ya, ini kita lihat. Jadi yang paling tinggi apa? Wujud niscaya. Yang paling lemah ya materi. Jadi siapa yang berkutat pada materi, siapa yang hanya mempertengkarkan materi, sama dengan mempertahankan kegelapan tadi. Karena kegelapan paling jauh dari cahaya tadi. Ya. Jadi kegelapan tadi itu tidak punya wujud. Kenapa? Dia hanya paling jauh daripada cahaya tadinya. Ya, pusat cahaya adalah Allah ini. Pusat cahaya, wujud niscaya. Materi paling lemah, berarti kan paling jauh dari cahaya. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, berhenti pada materi dan tidak menanjak kita ke atas namanya tertipu. Maka dikatakan dunia ini adalah mata'ul ghurur. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa laibun. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah lahun. Lahun artinya sendak gurau, wa laibun dan permainan saja. Wadaral akhirah dan kehidupan akhirat lahiyal hayawan. Itulah yang benar-benar kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa? Ya karena di sanalah kehidupan paling dekat kepada Tuhan tadi. Ya, dia adalah kehidupan paling dekat. Makanya kalau kita menuju ke akhirat kan namanya bertakwa. Bertakwa artinya mendekat kepada Tuhan. Ya. Bagaimana caranya bertakwa? Ya kita harus mampu melawan keterikatan jiwa kita kepada materi. Contohnya apa? Berpuasa. Nah, berpuasa itu kan melawan ketertarikan jiwa kita kepada materi. Maka pada saat kita berpuasa, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak bergaul dengan suami istri kita. Kenapa? Karena semuanya itu adalah alam materi, alam biologis. Nah, pada saat kita berpuasa, berhenti. Makanya puasa apa? La'allakum tattaqun. Berpuasa itu adalah bertakwa. Jadi orang yang rajin bertakwa itu adalah orang yang tidak mungkin tertipu oleh materi. Kalau ada orang rajin berpuasa, tapi belum mampu menahan diri dari godaan-godaan materi sehingga memakan makanan yang harusnya dipantang oleh penyakitnya, ya berarti dia tidak berpuasa, belum mampu berpuasa, gitu. Di antara dua wujud ini, jadi di antara dua wujud ini, ya, yaitu yang paling puncak dan paling lemah, ini kan di antara dua wujud maksudnya yang paling tinggi, ya, dan yang paling rendah, itu terdapat beragam tingkatan. Gitu tingkatan. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ya ini adalah kita anggaplah ini adalah apa namanya? Ini adalah gelombang. Ya. Yang paling tinggi di sini, ini anggaplah yang paling tinggi ya. Ini paling tinggi. Kemudian di sini paling rendah. Ini paling rendah di sini. Nah, paling rendah sampai di sini nih. Nah, paling tinggi. Kalau paling tinggi di sini kan berarti tidak ada cacatnya sempurna. Kan begitu. Kalau kita tarik lagi di sini, ya kita tarik ke sini, ya. Nah kita lihat lagi di sini. Maka ini yang paling sempurna warna biru, kemudian ini adalah warna biru, kemudian adalah paling cacat. Jadi di sini cacat sama sekali, tidak punya wujud sama sekali. Ini kegelapan mutlak. Nah di antara ini dengan ini, puncak tertinggi dan puncak terendah, paling kuat ini, ya, ini paling kuat dan paling lemah. Di antaranya terjadi gradasi di sini. Jadi terjadilah gradasi di antaranya. Ya. Terjadi gradasi di sini. Terjadi gradasi di sini. Ini gradasi namanya. Ya. Ibarat gelombang tadi. Semakin menjauh dari sana, semakin melemah ini. Kita lihat. Ya, semakin melemah. Semakin jauh dari puncak, semakin melemah ini. Dan dikatakan tadi di puncaknya di sini, garis ini adalah wujud mutlak, yaitu Allah. Sedangkan yang paling jauh di sini apa? Materi. Jadi dalam materi ini jemaah sekalian berbahagia. Ya, makanya siapa yang berhenti bergerak ke atas karena terpukul oleh materi disebut tadi dengan tertipu. Ya, tertipu. Ya, namanya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Karena dianggap menyenangkan, padahal ini yang menyenangkan di atas ini puncaknya nih. Ya, semua yang menyenangkan di bawah adalah efek dari ini saja. Maka siapa yang menganggap dunia ini menyenangkan, siap-siaplah untuk kecewa, bahkan bisa terjadi bunuh diri. Kenapa?
Karena begitu dunia tidak berpihak kepadanya, wah dia kecewa luar biasa, maka kemudian dia merasa tidak punya guna lagi untuk hidup, maka dia minum racun, loncat dari gedung yang tinggi, loncat di jembatan, kemudian jatuh ke sungai yang mengalir airnya, dan seterusnya. Banyak seperti itu. Kenapa? Karena dia menempatkan dirinya sebagai abdi terhadap materi. Harusnya manusia ini abdi terhadap yang maha tinggi di sini. Maka manusia itu harus bergerak dari bawah ke atas ini. Nah, jadi manusia harus bergerak dari bawah ke sini. Apanya yang bergerak? Jiwanya. Ini yang kita sebut dengan safari. Ini yang disebut dengan suluk. Ya. Ini yang disebut dengan sair. Sair itu perjalanan rohani dari tempat yang rendah ke sini sebetulnya. Dan alat untuk berjalan itu Allah berikan kepada kita dalam bentuk rohani. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, harusnya kita gunakan ini untuk berjalan ke atas. Tuhan kasih panduan, yaitu kitab suci. Jadi kitab suci itu panduan perjalanan dari tempat yang paling rendah kepada tempat yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira mudah-mudahan ya dengan pembahasan ini kita bisa tangkap ini hakikat semuanya. Jadi kita ulangi lagi, dia maksudnya Allah, wujud niscaya, wujud wajibul wujud. Dia adalah realitas yang paling sempurna. Kita sebut dengan Al-Ghani. Dan tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki cacat sesedikit apapun. Sementara tingkatan yang paling rendah dan lemah adalah materi. Ya. Nah, di antara alam materi dan wujud paling tinggi ini terjadilah keberagaman tadi, terjadilah beragam, terjadilah partikularisasi, terjadilah tingkatan-tingkatan, terjadilah derajat-derajat. Tingkatan yang semakin dekat kepada wujud niscaya semakin sempurna. Iya, sebaliknya tingkatan yang semakin jauh daripadanya semakin tidak sempurna. Jadi orang yang bergelut di sini ya paling tidak sempurna. Maka para nabi-nabi itu datang bukan untuk mengajari kita bagaimana caranya jadi kaya raya. Nggak ada nabi mengajari kita kaya raya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semuanya sudah kaya raya. Punya matahari, punya bumi, punya kehidupan. Ya, kalau mencari uang, mencari makanan, nah itu Allah sudah kasih kepada kita. Naluri namanya. Namanya sudah dikasih naluri biologis. Orang lapar pasti cari makanan. Gitu. Orang yang tidak punya rumah pasti pengen buat rumah. Itu sudah ada pada diri kita. Dan ini bukan hanya ada pada orang beriman, tapi orang yang tidak beriman juga. Begitu. Nah, kalau begitu lalu apa tugas kita sebetulnya? Yaitu bergerak dari sini ke atas sini, ya, bergerak dari atas sini ke atas sini. Jadi menggunakan seluruh potensi kita, potensi lahir dan batin, yang batin itu seperti akal, rohani dan sebagainya. Potensi batin apa? Yaitu kesehatan, kekuatan, harta benda, digunakan sebagai apa? Sebagai pendorong, sebagai fuel, sebagai bahan bakar untuk bergerak ke atas. Ya. Coba misalnya jemaah sekalian, untuk apa kita beli fuel, bahan bakar, sampai 400-500 ribu rupiah satu kali ngisi misalnya. Untuk apa? Kalau untuk sekedar disimpan di rumah ya nggak ada gunanya. Bahan bakar kita beli supaya bisa menggerakkan, ingat, menggerakkan kereta kita, mobil kita, kendaraan kita menuju kepada tujuan. Nah, begitulah juga kita mencari nafkah, mencari uang, itu sebagai fuel saja, sebagai bahan bakar. Untuk apa? Menggerakkan rohani kita, menggerakkan spirit kita, menggerakkan jiwa kita menempuh yang disebut dengan safar, menempuh pesulukan menuju kepada kesempurnaan. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, karena apa? Karena kita mengakui satu-satu yang ada cuma ini. Yang lain ini adalah merupakan efek-efek saja. Ini adalah sifat dasar daripada wujud yang bergradasi. Seperti itu. Yang menyebabkan munculnya tingkatan-tingkatan wujud ini adalah sifat-sifat karakteristik, ya, karakteristik daripada wujud itu sendiri. Jadi ulangi, yang menyebabkan munculnya tingkatan-tingkatan wujud ini adalah karakteristik seperti kekuatan, kelemahan, seperti cahaya tadi. Di dekat pusat cahaya dia terang, yang jauh menjadi lemah, seperti itu. Jadi ada kuat, ada lemah. Jadi di sana ada kuat, ada lemah. Ada kuat,
Di sini ada lemah gitu. Kemudian ada terdahulu, ada terkebelakang. Ini ada dahulu dan ada belakangan gitu. Dan seterusnya dan sejenisnya. Dan setiap tingkatan wujud akan mengalami partikularisasi. Ingat, ini tingkatan wujud ini. Maka ini partikularisasi. Terbedakan dengan ini. Ya, ingat. Ini partikularisasi. Partikularisasi ini terbedakan dengan partikularisasi ini. Partikularisasi ini terbedakan dengan partikularisasi ini. Ini terbedakan dengan ini. Begitu seterusnya, terbedakan semuanya. Ya, terbedakan. Begitu. Nah, sebetulnya dari mana pembedaan ini? Dari ini. Karena ini kan ibarat cahaya, pusat gelombang tadi ini. Pusat gelombang bergerak, maka lahirlah gelombang ke bawah sini. Maka semua partikularisasi ini adalah sifat bawaan daripada wujud yang mutlak itu. Yang memiliki sifat bawaan apa tadi? Sifat zatnya adalah bergradasi, bertingkat-tingkat. Tingkatan-tingkatan artinya apa? Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang terdahulu, ada yang terkebelakang, ada yang potensial, ada yang aktual, dan seterusnya. Jadi kita ulangi lagi, dan setiap tingkatan wujud akan mengalami partikularisasi dan terpisah dengan tingkatan lainnya. Seperti tadi seakan-akan terpisah ya, dengan perantaraan sifat-sifat daripada wujud itu sendiri. Sifat-sifat wujud inilah yang membentuk. Jadi kata karakteristik ini karena agak susah kita sebut, saya sebutkan saya sifat-sifat. Sifat-sifat bawaan daripada wujud inilah yang membentuk tingkatan-tingkatan wujud. Dan sifat-sifat ini bukan sesuatu yang berada di luar tingkatan wujud. Namun karakteristik atau sifat ini bukanlah bentuk hakikat wujud. Jadi bukan membentuk hakikat wujud, tapi juga bukan berada di luar wujud. Ya. Lalu apa? Ya dia sifat bawaan daripada wujud itu sendiri. Ya. Misalnya, ini ada contoh misalnya. Kalau kita lihat tingkatan cahaya, tingkatan-tingkatan cahaya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan cahaya lagi, paling gampang kita pakai contoh cahaya, karena cahaya kan bisa kita lihat. Kita bisa lihat ada yang terang, ada yang redup. Ya. Misalnya kalau kita lihat tingkatan cahaya, dan ingat kata tingkatan cahaya ini memang Tuhan juga menggunakan itu sebagai perumpamaan dalam Al-Quran. Bahkan Tuhan dalam Al-Quran membuat satu surat, namanya surat cahaya. Di antara 114 surat, salah satu surat itu namanya surat cahaya. Surat cahaya. Dan kemudian Al-Quran juga mengatakan bahwa di antara tugas nabi-nabi itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Kalau tugasnya nabi minadz zulumat, zulumat paling gelap kan di sini. Ilan nur berarti ke atas kan begitu. Jadi tugasnya nabi itu adalah mengeluarkan manusia, membimbing manusia liyukhrijan nasa atau kalitukhrijan nasa minadz zulumat. Ini zulumat ilan nur, pusat cahaya. Jadi bergerak di sini. Jadi para nabi dan rasul tadi kita katakan bukan ngajari kita bikin mobil, bikin sepak bola. Kenapa? Karena itu bisa dilakukan manusia. Manusia tanpa nabi bisa bikin kereta, bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat, bisa bikin gedung-gedung yang tinggi. Tidak perlu nabi mengajarkan itu. Yang nabi datang ajarkan adalah manusia tidak bisa berjalan ke atas kalau tidak dibimbing oleh nabi. Nabi adalah mursyid, membimbing kita ke atas. Ya, apabila tidak ada nabi, banyak orang terpukau di sini, berhenti di sini, tertipu oleh kenikmatan dunia mataul gurur tadi. Maka Nabi datang supaya kita tidak tertipu. Wahai manusia, tempat kalian materi itu adalah tempat yang paling redup, tempat yang paling gelap. Maka kamu harus meninggalkan tempat ini dan bergerak ke atas. Nah, itulah makanya Nabi disebut dengan litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Dan tujuannya kita juga mengimani Allah juga adalah liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kita manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itu berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Misalnya kalau kita lihat tingkatan-tingkatan cahaya, mulai dari cahaya matahari yang terkuat hingga cahaya lilin tadi yang paling lemah. Maka cahaya semakin dekat dengan cahaya matahari memiliki intensitas cahaya yang paling kuat. Intensitas cahaya atau iluminasi cahaya yang paling kuat. Dan cahaya semakin jauh daripada pusat matahari memiliki intensitas cahaya yang paling lemah. Apalagi kemudian kita ambil contoh tadi lilin, maka dapat dari dia paling lemah. Ya. Cobalah nyalakan lilin misalnya.
di siang hari itu kemudian tidak ngefek. Kenapa? Karena lebih terang matahari. Begitu kita nyalakan lilin di malam hari, kelihatan mulai terang, tetapi masih banyak kegelapan yang muncul di sekitarnya. Setiap tingkatan cahaya ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat khusus yang membedakan dan memisahkannya dengan tingkatan cahaya yang lain. Yakni setiap tingkatan cahaya mengalami partikularisasi. Seperti tadi, gelombang tadi mengalami partikularisasi. Jadi inilah cerita kenapa terjadi jamak, kenapa terjadi partikular, kenapa terjadi kok tiba-tiba ada banyak ragam, tiba-tiba menjadi pusparagam. Padahal kita sepakat bahwa wujud itu tunggal, simple, ya. Dia adalah basit. Yang namanya wujud itu kan basit, ya, sederhana. Kata sederhana itu tidak tersusun. Jadi sumber partikularisasi ini yang memunculkan beragam tingkatan dalam cahaya, bukanlah sesuatu yang berada di luar tingkatan cahaya. Bukan berasal dari luar, melainkan sifat khusus yang berada pada setiap tingkatan. Jadi sifat khusus, karakter khusus yang berada pada setiap tingkatan. Karakter khusus atau sifat-sifat khusus ini atau disebut dengan intensitas inilah yang membentuk dan menghadirkan setiap tingkatan cahaya, tetapi ia bukan membentuk hakikat cahaya yang kita sebut dengan kata-kata qadar fahda, seperti di dalam surat surat Al-A'la ini, ya, Al-A'la, ya. Sabbih isma rabbika, sabbih, sucikanlah nama Tuhanmu. Sabbih isma rabbika. Oh, kenapa isma rabbika? Karena Tuhan sendiri tidak bisa kita jangkau zatnya maksudnya. Maka tanya kita melalui namanya, sabbih isma rabbika. Kenapa? Karena hanya namanya inilah yang membuat kita bisa sampai ke puncak. Siapa isma di sini? Nabi-nabi dan orang-orang suci. Jadi sama dengan kata-kata Iqra bismi rabbik. Sama kalau kita baca bismillah. Di sini katakan sabbih isma rabbika. Sabbih, sucikanlah, bertasbihlah. Isma dengan nama rabbika Tuhan. Jadi sucikanlah nama Tuhan. Jadi sebetulnya bukan Allah disucikan, tapi nama Tuhan. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak perlu disucikan, kan Tuhan sudah suci. Sabbih isma rabbika. Jadi kata-kata sucikanlah Tuhanmu, nama Tuhanmu artinya apa? Semua nabi-nabi dan rasul harus kita lepaskan dari berbagai macam cacat. Makanya kalau kita alamatkan cacat kepada nabi ini salah. Mengalamatkan Nabi Yunus lari dari tanggung jawabnya ini jelas salah. Ya. Sabbih isma rabbika al-a'la, yang paling tinggi. Nah, kalau nama Allah yang paling tinggi siapa? Itu Ahmad. Isim yang kita sandarkan kepada Allah ini kan isma rabbika ini adalah mudhaf nilai. Ini disandarkan kepada Rabb. Siapa kan paling tinggi? Ahmad tadinya. Ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, karena dia Allah lah yang khalaqa, menciptakan segala sesuatunya, fasawwa, dan dalam penciptaan itu bergerak semuanya menuju kepada kesempurnaan. Ini menyempurna. Jadi alladzi khalaqa, dialah yang menciptakannya, dan setiap ciptaan itu bergerak menuju kepada kesempurnaan. Ya. Gerakannya adalah inna ilaihi rajiun, menuju kepada kesempurnaan. Waladzi, dan dia yang apa? Qaddara fahada. Dia menentukan kadar-kadar. Kadar-kadar apa tadi? Bahasa kitanya mempartikularisasi. Mempartikularisasi. Fahada. Tapi setiap partikularisasi tidak pasif. Dia semuanya bergerak menuju kepada kesempurnaan. Semuanya bergerak menuju kepada kesempurnaan. Waladzi qaddara fahada. Jadi semuanya bergerak menuju menyempurna, bergerak kepada yang maha sempurna maksudnya. Karena kalau tidak bergerak kepada yang maha sempurna, dia berdiri sendiri pasif di sana, dan dia seakan-akan lepas daripada Tuhan. Dan ketika lepas dari Tuhan, maka kembali mengada dengan sendirinya, sedangkan satu-satunya yang ada adalah wujud yang tunggal. Jadi waladzi qaddara fahada, waladzi akhrajal mar'a. Nah, jadi kita lihat ada rumput-rumputan. Ada pohon yang tadinya tidak ada tiba-tiba keluar. Nah, dia yang mengeluarkan itu. Tadinya cuma apa? Tanah. Diguyur hujan, muncul rumputan. Muncul pohon-pohonan. Ya, dan kemudian muncul hewan-hewan. Kemudian muncul manusia. Kita manusia hidup dari sana. Kita makan buah padi.
Kita minum kopi, buah kopi. Kita minum coklat, buah coklat. Kita minum teh, daun teh. Semuanya dari mana? Akhraja al-mar'a. Semuanya sesuatu yang dikeluarkan dari bumi. Siapa mengeluarkan itu semuanya? Allah. Dialah Allah. Alladzi akhrajal mar'a. Dia mengeluarkan al-mar'a. Kita artikan mar'a di sini tumbuh-tumbuhan, bukan rumput-rumputan, tapi tumbuh-tumbuhan. Ya. Dialah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Ya, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, termasuk rumput-rumputan, termasuk ilalang, dari bumi yang tadinya kering. Untuk apa tadinya? Untuk manusia, sebagai fuel bagi manusia. Lalu apa tujuannya manusia? Bergerak ke atas tadinya. Maka apabila rumput-rumputan ataukah tumbuh-tumbuhan ini dimakan oleh manusia, lalu manusia itu bergerak menuju kepada kesempurnaan, maka terciptalah tadi kata-kata pasawwa di sini. Jadi kesempurnaannya rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan apabila dimakan oleh manusia untuk bergerak menuju kepada kesempurnaan, maka tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan itu merasa menyesal apabila dimakan oleh orang yang justru tidak bergerak menuju kepada kesempurnaan. Dia akan melaknatnya nanti di akhirat. Karena dia eksis sebagai fuel, sebagai bahan bakar untuk menggerakkan manusia menuju kepada kesempurnaan. Pasawwa tadi di sini. Ya, pasawwa. Nah, jadi kalau kita makan itu harusnya semua makanan kita menjadi energi, menjadi daya yang menggerakkan kita kepada Allah. Nah, maka tercapailah tujuannya tumbuh-tumbuhan. Ya, karena apa yang kita makan selain daripada tumbuh-tumbuhan? Hewan ya dari tumbuhan juga. Hewan itu kan makannya dari tumbuh-tumbuhan. Ya, kita makannya apa yang bukan dari tumbuh-tumbuhan? Makan mie dari terigu. Itu kan terigu dari tumbuhan, gandum. Jadi gandum itu tumbuhan, apa yang bukan tumbuhan? Ya. Apa saja jemaah sekalian serbahagia? Semuanya dari tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Kita makan durian, ya durian dari tumbuh-tumbuhan. Makan rambutan, rambutan adalah tumbuh-tumbuhan. Apa? Makan duku, langsat dari tumbuh-tumbuhan. Iya. Apa saja dari tumbuh-tumbuhan. Walladzi akhrajal mar'a. Ternyata dia mengeluarkan itu dalam rangka fasawwa. Kita gunakan untuk menuju kepada kesempurnaan. Jadi jemaah sekalian. Jadi kita kembali tadi sini. Jadi sumber partikularisasi ini yang memunculkan beragam tingkatan dalam cahaya. Bukanlah sesuatu yang berada di luar tingkatan cahaya, melainkan sifat khusus, karakteristik khusus yang berada pada setiap tingkatan tersebut. Karakteristik khusus atau sifat-sifat khusus atau intensitas inilah yang membentuk dan menghadirkan setiap tingkatan cahaya. Tetapi ia bukan yang membentuk hakikat cahaya. Bukan gradasi yang membentuk hakikat cahaya, tapi hakikat cahaya memiliki sifat gradasi. Ingat. Sifat cahaya memiliki sifat gradasi, bukan sifat gradasi yang bentuk cahaya. Bukan. Kenapa? Karena yang namanya ada tadi wujud terbentuk dengan sendirinya. Dengan sifat-sifat yang melekat padanya. Yaitu diantaranya gradasi. Nah, Bapak Ibu Jemaah sekalian, ya, mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita kepada tauhid sejati, perjalanan rohani kita. Karena tujuan kita belajar hikmah ini adalah ya mempelajari, memahami Allah sebetulnya, ma'rifatullah. Ya, jadi kita pada hari ini sampai di sini. Jadi di hari ini adalah tanggal berapa ya? Tanggal hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022. Jadi sampai di sini. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pada jenis yang ketiga. Kenapa? Karena kan tadi ada 3 nih. Di awal tadi ada 3 yang kita bicarakan. Ya. Ini ada 3 tadi. Mana? Ya. Ini ada 3. Jadi ada 3 bentuk yang dapat digambarkan. Nah, kita tadi mulai yang pertama sudah membahasnya, kemudian yang kedua juga sudah tadi. Mana ini kedua? Nanti berikutnya adalah yang ketiga. Ya, ini ketiga. Jadi kita hanya sampai pada yang kedua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya, perhatiannya. Dengan teriring doa, semoga Bapak Ibu semuanya berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan dadanya untuk memahami Allah SWT, yaitu ma'rifat kepada Allah SWT, dan juga selalu kita berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami kemampuan untuk memahamimu. Ilahi anta maksudi, waridka matlubi,
atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Ustaz, pertama mohon doa semua isteri saya Mastura binti Saleh terkena COVID. InsyaAllah semoga Allah sihatkan kembali. Barakallahu fi. Soalan saya Ustaz, perbetulkan saya dalam topik tauhid sejati hari ini bahawa hakikat ciptaan jiwa kita tu adalah asalnya cahaya Allah, maka tiada kegelapan pada asal cerita kita. Dan topik ini link kepada amal ma'ruf dan dalam larangan nahi mungkar tadi terselit antara cahaya dan kegelapan tadi. Maka bila kita tajalikan apa yang tersirat daripada amal ma'ruf nahi mungkar tadi, maka cahaya yang asal kita tadi jadi redup atau terang berdasarkan kita sebenarnya mengamalkan apa yang para maksumin tadi ajak kita tuju bersama. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Usman. Kita sebelum menjawab pertanyaannya, kita doakan dulu istri beliau. Istri beliau ini rajin ikut mengaji sama kita, bahkan ikut belajar bahasa Arab sama kita, yaitu Ibu Masturat binti Soleh yang sekarang terkena COVID. Kita doakan semoga Allah SWT berikan kesehatan yang sempurna, karena yang orang terkena COVID ini benar-benar berat. Saya merasakannya sendiri, itu berat sekali. Jadi kita doakan semoga Ibu Masturat binti Saleh diberikan keringanan penyakitnya, diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, dan kembali lagi normal seperti sedia kala. Ala hadiniya walikunatin soleha bihaqi Fatimah wa abiha ba'liha baniha, khususan untuk jemaah kami Ibu Masturat binti Saleh Allah yang telah terkena penyakit COVID. Kami mohon kepadamu Allah dengan keberkahan Fatihah dan selawat dan juga Bunda Fatimah, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja wa sahil makhraja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita jawab tadi bahwasanya benar bahwa karena kita semuanya adalah dari Allah, bahkan ketika kita diciptakan Allah meniupkan kata-kata ruhnya. Beberapa kali dalam Al-Quran muncul kata wa nafakhtu fihi mir ruhi, kutiupkan kepadanya ruhku. Ruh apa itu maksudnya? Ruh cahaya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, di tempat lain dikatakan wa nafakha fihi mir ruhi, lalu kemudian dia meniupkan kepadanya ruhnya, mir ruhihi. Nah, ruh ini karena Allah itu adalah cahaya sempurna, terang sempurna, maka sebetulnya juga fitrah yang membentuk tadi ruh kita adalah juga sebetulnya sempurna. Maka membicarakan manusia sempurna sebetulnya tidak susah. Nabi-nabi, rasul-rasul, para maksumin, dia sempurna. Kenapa? Karena tetap mempertahankan sempurnaannya. Beda dengan kita, karena kemudian kita setiap hari bergelut dengan berbagai macam hal yang mempengaruhi kita, sehingga kita terkadang bahkan belajar misalnya melakukan perbuatan-perbuatan buruk, menipu dan sebagainya, akhirnya kemudian kita tertutuplah jiwa kita itu tadi. Jiwa yang tadinya sempurna, terang benderang cahayanya, lalu kemudian mulai redup. Yang meredupkannya siapa? Bukan cahaya itu sendiri, tetapi jiwa kita yang disebut dengan hawa nafsu itu. Jadi hawa nafsu yang menguasai diri kita kemudian membuat redup itu tadi. Makanya Nabi dikatakan wa mayantiqu anil hawa. Tidak mungkin Nabi berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Karena kalau berdasarkan nafsunya dia tidak sempurna. Anil hawa in huwa illa wahyun kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Di tempat lain dikatakan wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafs anil hawa.
siapa yang maqam rabbi, ini mencapai makam Tuhannya. Wa amma man khafa maqam rabbi, siapa yang takut tidak mencapai makam Tuhannya, artinya takut jangan sampai jauh dari makam Tuhannya, maka tugasnya apa? Wa nahan nafs anil hawa, membendung, membentengi nafs dirinya dari hawanya. Seperti Nabi tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, kalau dasarnya manusia itu adalah sempurna, cahaya yang terang benderang, maka kemudian atas dasar itulah, maka kemudian manusia satu-satunya makhluk selain daripada hewan-hewan itu yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana bisa manusia melakukan amar ma'ruf kalau pada dirinya tidak ada ma'ruf? Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal, sesuatu yang akrab dengan jiwanya. Yang kedua, mungkar yang diingkari oleh jiwanya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar artinya kita amar ma'ruf itu meminta manusia untuk kembali kepada jiwanya, mengakui kebenaran yang Allah tiupkan di sana yang disebut tadi dengan cahaya. Yang kedua adalah mencegah orang daripada kemungkaran. Artinya apa kemungkaran? Melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan rohaninya, dengan fitrahnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu sebabnya yang bisa melakukan ini adalah orang yang sudah sempurna ataukah bergabung dengan wilayah kesempurnaan. Mari kita lihat misalnya surat Ali Imran, surat 3. Kita lihat ayat 110. Kita lihat di sini ya. 110. Nah, kita lihat. Allah mengatakan apa? Kata-kata kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah khair umat. Kenapa disebut umat di sini? Karena dia ada imamnya, pemimpinnya. Jadi apabila berwilayah kepada manusia suci atau kepada insan kamil, barulah menjadi khair ummah. Karena umat itu include di dalamnya kata imam. Jadi umat itu ada 3 kata. Umat itu ada imamnya, ada makmumnya. Itu baru tuh. Jadi ada imam, ada makmum. Persis kalau kita sholat. Kalau kita salat kan, salat berjemaah kan ada imam dan ada makmum. Nah, makmum yang ada imamnya namanya umat. Jadi kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Untuk siapa? Ukhrijat linnas. Untuk seluruh manusia. Apa tugasnya kepada manusia ini? Ta'muruna bil ma'rufi. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu dia. Jadi kita disebut khaira ummah, ukhrijat untuk seluruh manusia. Jadi harusnya umat Islam ini memang terbaik dari seluruh manusia. Sayang seribu sayang, karena umat Islam sekarang ini juga menyembah materi, akhirnya apa? Dia justru menjadi penyembah orang yang menyembah materi juga. Ya, dia kemudian menjunjung tinggi menjunjung tinggi orang-orang ataukah orang-orang dunia mempengaruhi secara materi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena kan perbuatan mungkar itu adalah mereka-mereka yang punya pengaruh kuat di tingkat dunia. Nah, akhirnya mereka melakukan apa? Melakukan kejahatan yang sama. Kenapa misalnya Hizbullah di Lebanon, Ansarullah di Yaman, Iran misalnya bisa bertahan? Ya karena dia berprinsip seperti ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna, mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Setelah melakukan tugas ini baru sebut wa tu'minuna billah. Kalau kita lihat ayat ini, imannya yang ketiga, urutan ketiga. Yang pertama dulu ta'muruna bil ma'ruf. Al-ma'ruf itu artinya sesuatu yang diakui oleh jiwa kita. Baru kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Baru disebut beriman kepada Allah. Kan luar biasa. Nah, ini mirip dengan surat Al-Baqarah ya. Ayat 257 25 at-tabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bitaghut. Siapa yang mengingkari hawa nafsunya? Taghut itu adalah memberhalakan jiwanya, hawa nafsu maksudnya. Wa yu'min billah, barulah bisa beriman kepada Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka orang itulah yang berpegang teguh kepada tali yang sangat teguh. Al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kokoh. Lan fisamalah, yang tidak akan pernah putus selama-lamanya. Wallahu samiun alim. Allahu, bagi orang seperti ini, Allah lah walinya orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman menjadikan Allah sebagai walinya. Ingat surat Al-Maidah ayat 55. Ya. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tuna zakat wa hum raqiun. Surat Al
Maidah 55. Nah, Allahu, karena dia menjadikan Allah sebagai walinya, Allahu waliyu. Allah lah yang menjadi walinya orang beriman. Apa yang dilakukan Allah ketika kita menjadikan dia sebagai wali dan dia menjadikan kita sebagai dia dilindungi, yukhrijuhum. Jadi Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum, mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nur. Ini ingat, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau bahasanya kita tadinya mengeluarkan mereka dari ujung gelombang yang paling lemah, yaitu kegelapan materi, alam materi, ila nur, menuju pada cahaya, pusat cahaya. Siapa? Allah, zat yang maha sempurna. Sebaliknya, walladzina kafaru, orang yang tidak bergerak menuju ke puncak, auliya'ahumut taghut, yang mereka perturutkan adalah hawa nafsunya. Yang diberhalakan adalah egonya. Yukhrijuhum, akhirnya apa yang terjadi? Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Justru mengeluarkan mereka dari fitrahnya yang terang menuju kepada zulumat, kegelapan ini. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Jadi dengan demikian tugasnya kita adalah berwilayah kepada para maksumin, para insan kamil, karena mereka bersama dengan Allah memandu kita keluar daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Apabila kita semakin banyak berwilayah kepada mereka, maka akan terjadilah kehidupan manusia yang bagus. Kenapa? Karena tadi dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Maka berimamah ini adalah satu keniscayaan, dan imam yang terakhir sekarang yang ada adalah Imam Mahdi Al-Muntazar sahibul asri wal zaman. Ada lagi yang lain? Ya Ustadz, ada. Silahkan Ustadz, ada 1, 2, 3 pertanyaan. Jadi ya baik. Pertama dari Ibu Yasani Melda. Membuat dualitas di alam materi, dunia eksternal. Mohon ya benar. Jadi yang disebut melahirkan namanya ambiguitas. Jadi ambiguitas daripada wujud. Wujud di satu pihak tunggal, tapi di pihak lain bergradasi. Dan gradasi ini melahirkan keragaman tadinya. Itu namanya ambiguitas daripada wujud. Yang Ibu Ayahani sebut dengan dualitas di alam materi. Jadi ada dualitas di alam materi. Di satu pihak kita melihat alam materi itu adalah alam benda, alam yang menyenangkan. Tapi di pihak lain sebetulnya kalau kita tidak memahami hakikatnya, justru akan menjauhkan kita daripada pusat cahaya tadi. Kemudian dari Pak Burhan. Tidak ada istilah bodoh, betul. Jadi sebetulnya kata bodoh ini atau kata gelap ini istilah saja sebetulnya. Jadi disebut bodoh itu artinya apa? Pikirannya tidak diterangi oleh cahaya kesempurnaan. Begitu. Jadi disebut bodoh itu sebetulnya pikirannya atau jiwanya tidak mendapatkan terang dari kesempurnaan maha sempurna. Kan tadi puncak kesempurnaan adalah cahaya, itu Allah. Nah, siapa yang tidak mendapatkan cahaya terhadap jiwanya, bahasa lainnya bodoh, begitu. Makanya nabi-nabi itu cerdas-cerdas semuanya. Kenapa? Karena jiwanya semuanya sepenuhnya terkena cahaya ilahi secara sempurna juga. Jadi begitu ya kata gelap. Sebetulnya kegelapan ini istilah saja. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Jadi istilah gelap ini istilah sebetulnya. Nama aslinya apa? Tidak ada cahaya. Jadi yang namanya gelap itu tidak ada cahaya ataukah kurang cahayanya. Jadi disebut dengan kurang cahayanya gelap namanya. Sangat tadi iluminasi cahayanya disebut dengan gelap. Jadi kata gelap dan bodoh hanya istilah dari satu, yaitu ketiadaan ataukah kekurangan cahaya. Seperti itu. Jadi karenanya bodoh berlaku bila manusia itu jauh dari cahaya benar. Jadi sudah seperti itu. Masih dari Pak Burhan juga menunjukkan, menjelaskan bahwasanya manusia dan alam ini tidak ada. Betul sekali. Yang ada hanya dia. Tidak ada. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada apapun. Kecuali kalau Allah mengadakannya. Billah. Artinya Allah mengadakannya. Jadi begitu. Jadi yang selain dia hanyalah berlaku atas sebab dan akibat
udah benar. Jadi hukum sebab akibat juga adalah hukumnya dia sebetulnya. Jadi alam semesta ini, alam dunia, alam space in time ini adalah sebetulnya adalah yang berlaku hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibatnya. Dan sebab paling tinggi adalah dia. Seperti itu. Jadi karena apa? Segala sesuatunya hakikatnya adalah akibat saja. Sebabnya adalah dia. Dan para filosof mengakui ini. Orang seperti Aristoteles mengakui bahwasanya hukum sebab akibat ini berpuncak pada sebab yang tidak tersebabkan. Namanya cause and cause. Sebab yang tak tersebabkan. Siapakah yang tak tersebabkan itu? Ya disebut dengan prime cause, penyebab pertama. Sebab pertama yang kemudian kita sebut dengan istilah Tuhan dalam bahasa Melayu, Allah di dalam bahasa Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian dari Sinta, manusia tak mau keluar dari kegelapan, yaitu dunia materi yang menipu. Ya. Dan Tuhan juga menciptakan materi itu. Jadi salah Tuhan. Nah, jawabannya tidak, karena sebetulnya Allah menciptakan alam materi ini sebagai tanda keberadaannya. Jadi alam materi sebagai tanda keberadaan dia, ayat namanya satu. Yang kedua, sebagai kendaraan kita menuju kepada dia. Karena kita diciptakan di alam materi, tubuh kita ini materi, kita punya kendaraan tubuh kita ini. Dan tubuh kita ini butuh makanan, butuh rumah, butuh macam-macam. Itu adalah kendaraan untuk dipakai apa? Untuk menggerakkan jiwa kita menuju kepada yang maha sempurna. Begitu. Makanya tadi kita katakan, apabila kita makan sayur-sayuran, hewan-hewanan, baru kemudian kita jiwanya tidak safari kepada Allah, tidak bergerak kepada Allah, nanti pasti kita akan dilaknat oleh semuanya itu. Karena mereka semuanya berharap juga berproses menuju ke kesempurnaan. Menuju siapa? Melalui siapa? Melalui kita. Sebagaimana para nabi dan rasul juga menjadi kendaraan kita menuju kepada Allah. Jadi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang kita makan itu berharap bergerak menuju kepada kesempurnaan melalui kita, dan kita ini juga berharap menuju kesempurnaan melalui para nabi, rasul, dan maksumin. Itulah sebabnya kita mengatakan Bismillah, melalui nama Allah itu mereka, kita akan sampai kepada Allah, sehingga lahirlah mata rantai pergerakan menuju kesempurnaan dari yang paling tepi, yaitu alam materi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, menuju kepada manusia, lalu kemudian manusia menuju kepada yang maha sempurna. Itulah sebabnya para sufi mengatakan bahwa yang ada adalah transformasi dari kecacatan, ketidaksempurnaan atau ke tepi menuju kepada kesempurnaan. Yaitu transformasi pertama apa? Dari alam nabati menuju alam maddah, alam materi dulu, menuju kepada alam nabati. Karena tumbuh-tumbuhan makan dari tanah yang mati. Lalu kemudian dari alam nabati transformasi ke atas alam hewani, dimakan hewan-hewan. Kemudian dari alam hewani dan nabati transformasi menuju kepada apa? Alam insani, alam nasut, begitu. Nanti dari alam nasut bertransformasi ke atas alam malakuti. Bersama dengan para imam maksumin bertransformasi masuk lagi kepada alam jabaruti dan puncaknya alam lahut, begitulah. Jadi terjadi transformasi terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas keterlibatannya pada kesempatan kali ini. Saya kira kita akhiri sampai di sini, karena kita masih akan berjumpa sebentar malam dengan Irfan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dokter.